Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang bersekutu di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang bersyukur, kita mau datang menyembah Tuhan, sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau datang berikan syukur-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya nyanyikan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Bapa. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, haleluya, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini, kami sembah Engkau, haleluya. Mari bersama kita mau sembah Bapa yang sungguh ajaib, Bapa yang sangat baik. Kita datang sembah Dia, haleluya. Oh Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak terima pujian, Engkau ajaib, sungguh kau hebat, perbuatanmu besar di dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami bersyukur padamu, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus, haleluya. Mari kita mau sembah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau katakan haleluya, 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 haleluya. Kau haleluya, mari sungguh-sungguh sembah Dia, katakan haleluya, 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 haleluya. Kau Allah, haleluya, amin. Ini pujian dan pengagungan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Kau sekali lagi, haleluya, 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 haleluya.
Mari bersorak dan bertepuk tangan untuk Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya sepanjang waktu kita. Kita percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah bekerja melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi kita semua. Dan kita percaya suka maupun duka, dalam kesesakan maupun sukacita, Dia ada bersama-sama dengan kita, memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Yang siap muji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Kita percaya kita semua ini mengalami kasih karunia Tuhan, amin. Karena kasih-Nya itu akan memberkati dan melimpahi kita. Mari kita sama-sama mau menyanyikan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman katakan haleluya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita percaya kita orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang selalu merasakan kasih setia-Nya. Mari sama-sama kita mau katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan kepada diri kita, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Sekarang kita mau katakan kepada kiri kanan kita, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk, sekali lagi katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangan.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia sungguh Allah yang memberkati kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita mau datang lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Bahwasannya Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang di sekitar kita mengecewakan kita, Dia Allah yang hadir untuk memberikan satu kepastian. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Satu keyakinan ini biarlah meneguhkan iman kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Haleluya Yesus. Mari kesempatan hari ini kita mau datang lebih lagi, mau mengatakan iman kita ini Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia pelihara kita. Dia tidak pernah tinggal diam ketika orang-orang datang meminta tolong kepadanya. Dia tidak pernah tinggal diam kepada orang yang selalu berdoa meminta petunjuk kepadanya. Dia ada bagi kita, bagi saudara saat ini yang bimbang hati, yang ragu-ragu bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mantapkan iman kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Haleluya. Mari dengan penuh kebanggaan katakan terima kasih. Kita tidak pernah salah memilih Allah kita. Kita selalu terpukau dengan perbuatannya yang ajaib. Dan saya percaya kita semua terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, yes. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Seumur hidupku Dia mengenyangkanku. Amin. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Urataka kirala baya sikiataka yason. Urala kaya basikiataka kikakaya sikayataka yarala baya basikiataka yamason. Yesus, mari bersyukur pada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Oh kirala baya basikiataka yarala baya basikiarala baya baso. Rala basikiataka kirala papaya kasikiataka yamayaso. Haleluya, haleluya. Yarala baya basikiataka yasakarala maya maso. Urira basikiataka kirala baya masekiataka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Irala baya basikiataka yaso. Urala baya basikiataka kirala baya taka kiasaka yataka maya marala basi. Kirala maya basi kirala basi. Kiesi
sieta kaya ralabasi kurireta kakire rarabaya siesa urakaya sikie bakatakia maso ye asakaya si Yesus sikie sakaya ralabasi. Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada bagi kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati setiap hamba-hambamu, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati hambamu yang akan kau pakai memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kami sama-sama dipuaskan. Kami sama-sama diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Oh, haleluya. Senang sekali hari ini saudara dapat kesempatan untuk berbakti bersama-sama. Dan saya juga boleh bersyukur atas segala kebaikannya Tuhan buat seluruh umatnya. Baik saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu persembahan kepada Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Saudara, kitab Kejadian adalah kitab dari segala permulaan, ya. Apapun awalnya ada dalam kitab Kejadian, baik penciptaan dan juga ada tentang pernikahan, tapi juga salah satunya di sini adalah tentang persembahan kepada Tuhan, ya. Saudara, dari sejak awal ini Kain dan Habil mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara, persembahan kepada Tuhan itu dilakukan baik oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan maupun oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga ada dalam kepercayaan yang lain. Mereka juga membawa atau memberikan persembahannya. Ada beberapa kepercayaan yang lain pas hari-hari tertentu, saudara-saudara, atau pas jam-jam ibadah mereka, umatnya atau pengikutnya atau penganutnya membawa persembahan. Satu kali waktu ketika saya jalan dan begitu antri, begitu banyak orang untuk datang di satu tempat ibadah yang lain, kepercayaan yang lain, seorang kawan saya dia berkata, ini loh Pak, begitu banyak orang pas hari-hari ini membawa persembahan mereka, ya. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi juga untuk orang-orang yang bukan Kristen. Segala kepercayaan umatnya atau pengikutnya atau pemeluknya membawa persembahan, ya. Saudara-saudara, juga di dalam gereja, sejak awal berdirinya gereja itu ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Iya. Kita lihat ini jemaat gereja mula-mula.
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ini mula-mula awal ya, dan mereka juga membawa persembahannya. Kalau saudara perhatikan, mereka bahkan menjual milik mereka, terus membagi-bagikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan masing-masing. Dan kita lihat pada zaman Kisah Para Rasul juga beberapa orang membawa persembahannya kepada rasul-rasul. Bahkan ada juga yang palsu atau menipu, mendustai Roh Kudus, yaitu Ananias dan Safira. Tujuannya memberikan persembahan adalah supaya dipuji, adalah supaya dikenal, adalah supaya dihargai, adalah supaya mendapat nama baik. Saudara-saudara, Ananias Safira merencanakan hal yang jahat, yaitu menipu rasul-rasul, membawa uang begitu banyak dan mengatakan ini adalah hasil seluruh penjualan aset, penjualan tanah, dan akan dibawa kepada rasul-rasul untuk bisa dipergunakan. Ternyata oleh hikmat, oleh ilham Roh Kudus, saudara-saudara, ternyata itu menipu, ternyata itu tidak betul, bukan sepenuhnya, bukan seluruhnya, tetapi ditahan sebagian. Petrus bilang, kalau tanah itu belum dijual, bukankah itu milikmu? Pada waktu itu dijual, bukankah itu milikmu juga? Uangnya bukankah kamu yang pegang? Kenapa bukankah kamu yang membawanya? Mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Mengapa kamu mengatakan ini seluruhnya? Padahal hanya sebagian saja, saudara-saudara. Dan itu akhirnya kedua suami istri ini, saudara-saudara, dihukum oleh Tuhan dan mati. Saudara-saudara, keduanya pada saat yang tidak terlalu lama, ya, saudara-saudara. Nah, kita lihat orang-orang menjual harta miliknya, terus membagi-bagikannya sesuai dengan keperluannya. Nah, kita lihat bersama-sama kembali dalam kisah Kain dan Habel. Persembahan Kain, apa yang dipersembahkan oleh Kain? Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Lalu persembahan Habel apa? Persembahan Habel adalah sama, dia juga memberikan persembahan anak sulung kambing dombanya. Anak sulung ini yang pertama, anak sulung yang pertama, ya toh? Sulung, terus kemudian ada anak-anak yang lain. Ini yang pertama, anak sulung, ya, dari kambing dombanya dan lemaknya, saudara-saudara. Dan dikatakan di sana anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Ini cerita tentang yang terbaik, bukan bagian-bagian yang enggak terbaik. Lemak itu, saudara-saudara, kalau dibakar begitu harum, kemudian diberikan kepada Tuhan, ya. Yang pertama anak sulung, yang pertama, yang awal, yang permulaan, yang utama, dan lemak-lemaknya yang terbaik. Ini teladan dari Habel, yang pertama dan yang terbaik, lemak-lemaknya. Saudara-saudara, saya jarang sekali menceritakan tentang persembahan dalam gereja ini. Ada banyak segi atau banyak kebenaran firman yang boleh saya bagikan, tapi mari hari ini, apa yang telah saya alami, apa yang telah beberapa banyak saudara alami tentang membawa persembahan kepada Tuhan, itu yang akan saya sampaikan berdasar ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama, yang sulung.
yang terbaik, lemak-lemaknya yang terbaik dipersembahkan. Saudara, dalam permulaan saya pelayanan, saya masih ingat tahun 2001, 2002, ketika awal itu saya memulai hal yang baru setelah sekolah Alkitab di Batu Malang. Kemudian saya menjadi seorang pengerja di Surabaya, di Bukit Zaitun. Ya, saudara-saudara, saya ingat buah sulung yang pertama. Ini anak sulung, ya, yang pertama, yang terutama. Saya ingat itu. Dan ketika saya mendapat, saudara-saudara, pemberian di akhir bulan itu, saudara paham apa yang menjadi maksud saya? Ada amplopnya, ada uangnya di dalamnya. Saya saya bilang begini sama Tuhan, ini persembahan sulung saya kepada Tuhan. Tak cemplungkan semuanya, maklung semuanya. Saya memulai, saya bilang, Tuhan, saya mendapatkan ini dari Tuhan. Tidak ada yang tahu, termasuk saudara juga enggak tahu, termasuk yang lain-lain juga enggak tahu. Tapi saya bilang, ini dari Tuhan, persembahan sulung. Kalau buah sulung, kita nanam buah petik yang pertama. Ini hasil sulung yang pertama. Saya bawa sama Tuhan, bukan saya berikan persepuluhan, tapi apa yang saya dapat semuanya saya masukkan dalam amplop, dalam kotak persembahan itu. Saya belajar, oh Tuhan terima kasih, saya mengerti kebenaran firman-Mu. Masih umur kira-kira 20 tahunan kira-kira, tapi saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya belajar untuk mengerjakannya. Saya belajar untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Saya masukkan semua. Dan itu saya lakukan dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terlalu banyak pemikiran, dengan tulus, dengan segala kepolosan, dengan segala kerinduan saya untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ini bukan panen buah misalnya buah apa yang kita tanam, tapi ini adalah hasil yang pertama. Hasil pertama saya masukkan semua, saya persembahkan kepada Tuhan. Oh, sukacitanya luar biasa saudara-saudara pada waktu itu. Oh, terima kasih Tuhan, Tuhan memberi kesempatan buat saya untuk melakukan firman Allah. Nah saudara, ini anak sulung, ini yang terbaik lemak-lemaknya buat Tuhan. Ya, nah apalagi kita belajar sekarang, kita lihat persembahan yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tadi Kain dan Habel, Kain memberikan persembahan, Habel juga. Kain sebagian dari hasil tanahnya, itu yang ditulis dalam Alkitab. Habel yang pertama, anak sulung. Lemak-lemaknya yang terbaik, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Ya, ini adalah pelajaran dari kitab permulaan, dari segala permulaan tentang membawa persembahan. Oleh sebab itu begini, kalau kita membawa persembahan kita, juga kita bilang ini yang terbaik, ini yang utama, ini kesungguhan saya bawa kepada Tuhan. Ya, nah sekarang kita lihat Elia. Ini menarik sekali. Dalam doa malam saya sempat membawakan ini. Saya dapat satu rema dari Tuhan ketika saya mendengar penjelasan dari seorang hamba Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 32 sampai 34. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air,
dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Ini kalimat yang mungkin saudara bisa ingat atau dalam Alkitab saudara bisa digarisbawahi, demi nama Tuhan. Saudara-saudara, ini tujuan kita. Mendirikan mezbah untuk tempat persembahan itu untuk Tuhan. Berapa banyak orang ketika membawa persembahan, memberikan persembahan, tujuannya bukan untuk Tuhan. Tujuannya supaya dipuji. Tujuannya supaya terkenal. Tujuannya supaya yang lain-lain. Ya, saudara, berbagai macam tujuan-tujuan yang dilakukan oleh orang-orang. Tetapi mari kita punya tujuan yang jelas, mendirikan batu-batu mezbah itu demi nama Tuhan, dan kita lakukan untuk Tuhan. Coba yang mengerti katakan amin. Tujuannya jelas, untuk Tuhan. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah, terus kemudian Elia menyusun kayu api dan memotong lembu. Dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Enggak asal-asal. Memotong kayu api, menyusun daging-daging itu, terus kemudian memotong lembu. Saudara-saudara, ini persiapan. Bapak Ibu, kalau kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, juga bukan asal-asal, tapi kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini pelajaran yang berikutnya adalah persiapkan dengan sebaik-baiknya, bukan dengan asal-asalan. Mari semua kita yang belajar hari ini, oh Tuhan, kalau membawa persembahan dipersiapkan dengan segenap hati. Kemudian yang ketiga, ini yang saya dapatkan, saudara-saudara. Penuhi 4 buyung dengan air. 4 buyung dengan air. Dan dituangkan ke atas korban dan ke atas kayu api. Dan itu diulang sampai 3 kali. Saya baca lagi ulang-ulang ayat ini. Saya baca lagi ayat ini. Saya ulang-ulang lagi, saudara-saudara. Penuhi 4 buyung air. Penuhi dengan air, 4 buyung. Tuang. Dituang kemana? Lembu yang udah dipotong-potong ke kayu api. Ya. Lakukan sekali lagi. Penuhi 4 buyung. Sekali lagi dah. Tuang lagi. Ke atas mana? Lembu yang dipotong-potong kayu api. Sudah mulai luber dia. Mulai keluar luber. Ya toh? Amber keluar. Lagi Elia bilang, penuhi lagi. Sampai berapa kali? Katakan sama-sama. Berapa kali saudara? 3 kali. Mari kita mencoba untuk melihat itu terjadi peristiwa apa pada waktu itu. Begini, musim kemarau 3,5 tahun. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu enggak turun hujan. Saudara bisa bayangkan 3,5 tahun enggak turun hujan. Berarti air adalah sesuatu yang sangat berharga. Saudara bisa paham apa yang saya katakan? Ketika air di PT Moya, air di Batam, ada saluran air yang kena
kena alat berat, kemudian tidak keluar air, saudara-saudara, apa yang terjadi? Wah, itu baru 1 hari tidak keluar air. Kemudian satu saudara yang bekerja di situ seringkali mengumumkan, Bapak Ibu, tampung air, diumumkan, ya toh? Saudara senang, saya juga senang. Wah, terima kasih, diumumkan dalam grup tampung air karena air mau tidak keluar karena terjadi sesuatu dan lain hal. Kita kan senang, saudara-saudara. Oh, tampung air. Ini 3,5 tahun nggak ada hujan. Nggak ada yang disebut saluran air bersih atau air apa. Air pada waktu itu sangat berharga. Air pada waktu itu sangat mahal. Air pada waktu itu sangat jarang. Coba saudara bisa bayangkan ketika Batam gak hujan berapa lama. Itu begitu luar biasa. Itu waduk-waduk atau tempat tampungan air yang dibangun oleh pemerintah sudah mulai susut. Wah, kemudian ada orang bilang ada mau hujan buatan lah atau apa dan sebagainya. Ini mahal. Nah, sekarang coba kita hitung-hitung secara liter. 39,5 liter itu 1 buyung. 1 buyung kali 4 buyung 3 kali suruh tuang. Saya coba hitung liternya 474 liter. Wah, zaman air susah, tapi Elia bilang tuang sampai amber, sampai luber. Tidak sayang. Ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Apanya? Air. Air langka, air mahal, air sulit. Jangan sayang, tuang. Kita persembahkan kepada Tuhan. Waktu saya dengar rema itu, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat saya dan juga seluruh umat Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Air langka, air mahal, tuang, kita persembahkan untuk Tuhan. Dan yang menarik, apa yang terjadi? Tuhan terima persembahan air ini. Loh, ada ayatnya. Ayat yang ke-36. Saya baca ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia, dengar saudara, dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Atas firman-Mu, termasuk air tadi, tuang, air langka berikan, air mahal tuang, jangan sayang. Saudara, kemudian ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Baca sama-sama ayat 38. 1, 2, 3. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tuhan terima persembahan air. Air itu dijilat. Yang mengerti bilang amin. Yang mengerti bilang amin. Air itu dijilat sama Tuhan. Bahkan air itu dijilat. Kalau sekarang kita mikir air kan murah. Beli 1 botol berapa? 5.000, 3.000. Tapi pada waktu itu sulit air. Tapi Tuhan terima persembahan air itu.
Air itu juga dibakar dengan api Tuhan. Tuhan terima bahkan air-airnya. Kayu, lembu, airnya dicilat oleh api daripada Tuhan. Ketika saya dengar ini, oh terima kasih Tuhan. Inilah suatu persembahan yang memperkenankan Tuhan. Persembahan yang memperkenankan Tuhan itu mengandung satu kata. Coba dengar kata-kata ini. Korban. Mari katakan sama-sama saya, korban. Korban. Air langka, air sulit, korban. Korban. Gak mudah dapat air. Kemarau 3,5 tahun. Korban. Ini mengandung korban, saudara-saudara. Tanpa dengan maksud apapun. Tapi saya hanya menceritakan kasihnya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tahun 2006, saudara-saudara, ketika gereja di Mitra Raya sedang akan dibangun. Belum seperti sekarang. Waktu itu awal dalam pembelian, saudara sudah banyak mengetahui itu. Tapi pada waktu hendak membangun, dana yang terkumpul sangat terbatas. Memang iya, tanpa menambah-nambahi dan mengurangi. Tapi pada waktu itu, saudara-saudara, kita telah memulai satu usaha yang disebut dengan usaha air isi ulang. Buat satu perusahaan dengan nama CV Gunung Hermon pada waktu itu. Ada kawan dari Surabaya datang berserta dengan kedua orang tuanya dan kemudian menginginkan untuk take over usaha itu. Pertanyaannya, apakah ada untung? Loh, ada. Sudah dalam 2 tahun kami usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan waktu itu terjadilah suatu kesepakatan dengan nilai nominal yang cukup lumayan untuk penjualan usaha air isi ulang, sama galonnya, sama motornya, sama pelanggannya, semua sepakat ke kantor notaris, dapat penjualan uang cukup lumayan besar. Pada waktu itu saya dan istri ya bersyukur sama Tuhan. Tapi Tuhan ngomong buat pembangunan. Berapa? Semua. Berapa? Semua. Tanpa suatu pergumulan yang berat sampai kami berkelahi, enggak. Saya berunding sama istri. Semua, iya semua. Loh, ini ada untung ini, banyak lumayan. Karena hasil 2 tahun, udah semua. Kami masukkan itu semua ke pembangunan tahun 2006. Dan bersyukur 2006 itu Tuhan tolong terus sampai 2022 ini Tuhan tolong. Amin, saudara-saudara. Iya. Itu korban. Ada hasil yang lumayan. Dan kami enggak gunakan apa-apa. Pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan Punggur 2012. Sama juga hal itu terjadi. Saya berunding, Tuhan minta ini. Begitu banyak ini. Karena kita harus membangun. Kalau kita berhenti di tengah jalan nanti, itu beberapa material-material kita. Sayang. Kemudian kita doa, ini korban ini, bagaimana untuk Punggur? Sudah nggak ada lagi ini semua dah. Ya kita habis-habisan. Kalau habis-habisan untuk Tuhan nggak pernah habis. Yang percaya katakan amin. Kalau habis-habisan, Tuhan kan ngomong, siapa yang memberikan nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Saudara-saudara, berani memberikan nyawanya. Dan akhirnya saudara-saudara, tahun 2012 Punggur bisa terbangun. 2012. Bahkan ketika memang sudah habis, Tuhan tambahkan lagi loh. Tambahkan lagi ekstra, beberapa orang digerakkan. Sampai bahkan menutup atap
di Punggur. Saudara-saudara, dengan nilai yang lumayan itu, dibuat awning sebesar 12-13 meter kali 10 meter. Tapi saya yakin, terima kasih, perbuatannya besar dalam hidup kami. Saudara, tahun 2022 ada satu keluarga yang bersaksi. Ini betul terjadi. Ketika kita membangun gereja Mitra Raya, keluarga ini mengetahui bapaknya satu kali waktu hari Sabtu dia berdoa dalam doa pagi. Tiba-tiba Tuhan bicara. Ini serius. Tuhan bicara dalam doa pagi itu. Duitmu, bahasa Surabaya, memang orang Surabaya. Duitmu kasihkan untuk pembangunan rumah Tuhan di Batam. Duitmu kasihkan. Kaget dia. Saudara-saudara, berapa Tuhan? Semua. Duitmu semua. Air. Ini zaman pandemi. Sulit. Keuangan zaman pandemi sulit. Bukan air sulit, keuangan. Tapi Tuhan ngomong, semua. Pada waktu itu ngomong ke istrinya, saudara-saudara, dan ke anaknya. Itu enggak mudah, enggak gampang, enggak enteng itu aja. Istrinya juga sempat ngomong, ini saya dengar kesaksian, betul. Pendeta aja nggak kayak gitu kok, kamu kok kayak gitu. Nah, itu kalimat yang saya cuplik, itu kalimat yang saya tangkap. Tapi ini disuruh Tuhan ya. Kalau pendetanya nggak disuruh Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi aku disuruh Tuhan. Itu papahnya bilang begitu. Pendeta nggak disuruh Tuhan, tapi aku disuruh Tuhan. Mereka berdoa kembali bersama-sama. Sampai akhirnya ada pada satu kesepakatan. Oke. Satu jumlah yang sangat besar. Saudara-saudara. Sehingga gereja sampai hari ini masih jalan. Ini sudah habis sangat banyak, saudara-saudara. Miliar itu baru kerangka, namanya struktur. Belum yang lain-lain. Itu belum termasuk keramik, belum termasuk AC, belum termasuk listrik, belum termasuk lampunya, belum termasuk lain-lainnya, pintunya. Kalau lihat itu saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau beri kesempatan kepada beberapa orang untuk ini sangat sulit. Tapi dia memberikan. Dan Tuhan suruh, memang jelas Tuhan suruh. Kasih. Berapa Tuhan? Semua. Dan dia berunding. Pendeta aja enggak memberikan semua. Kok kamu semua? Gitu kan. Mereka berunding, mereka berdoa, akhirnya sepakat. Suaminya pegang tombol. Apa itu? Enggak tahu, M-banking atau apa. Kling, plung, 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 masuk. Apa Tuhan tinggal diam? Habis persembahan ini diberikan, tidak berapa lama lagi hujan turun membasahi Israel. Limpah hujan. Keluarga yang melakukan ini tanpa bermaksud apa-apa, lewat beberapa bulan kemudian membeli satu rumah yang bagus, yang besar. Haleluya. Saya sempat datang ke rumah itu dan berdoa bersama-sama di rumah itu. Dan dibayar secara cash. Pada waktu itu berat ya. Tuhan bilang air, berikan. Bapak ibu saudara-saudara, tanpa ada maksud apa-apa. Tapi ini menceritakan gimana korban sejak dari Kain, Habel, sampai gereja. Bahkan sampai akhir zaman. Dan di situ Tuhan berurusan dengan umatnya.
memberikan dengan murah hati. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dan juga Raja Daud sangat bersukacita. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Daud itu mempersiapkan, bahkan tua-tua Israel mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara nggak tahu hitungannya itu berapa triliun yang dipersembahkan oleh Daud. Emasnya itu berapa talenta. Belum lagi terhitung batu-batu permata yang mahal-mahal. Belum lagi terhitung besi-besinya dan sebagainya. Tapi itu dipersembahkan. Ini korban dari seorang raja yang bernama Daud. Poin berikutnya di samping korban adalah sadar bahwa kita membawa persembahan itu kepada Tuhan, segala Tuhan. Saya sadar, kalau saya bawa persembahan itu kepada Tuhan, segala Tuhan, ini enggak sama dengan persembahan. Kalau kita lihat ada seorang pembesar, dia datang, gimana sikap kita? Bagaimana dengan sikap? Ini bicara tentang sikap. Ada pembesar datang atau ada pemimpin kota yang datang, wah tentunya kita akan sambut, tentunya kita akan jamu, tentunya kita akan memberikan pelayanan servis, diusahakan yang paling maksimal. Bukankah itu pembesar yang datang? Bukankah Tuhan kita, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja yang namanya Yesus, yang percaya katakan amin. Dia Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus namanya. Kalau kita punya sikap hati yang sungguh-sungguh membawa persembahan kepada Tuhan, sikap hati yang benar, sikap dan hati yang sungguh-sungguh, wah itu sangat indah. Saudara-saudara, banyak orang sembarangan saja, asal saja. Kalau saya nggak mau asal-asal. Kita memberikan yang terbaik. Nanti kalau saudara sempat datang di gereja Mitra Raya, saya kapan akan ajak saudara berdoa. Belum bisa semua karena sekarang lagi bagian interior. Keramiknya itu bagus saudara-saudara, jauh lebih bagus dari keramik yang kemarin. Dari keramik di rumah saya pun jauh lebih bagus. Karena apa? Ini rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir dan bertata. Baru keramiknya, belum yang lain-lain. Dan saya yakin kok sikap yang betul akan membawa perkenanan hati Tuhan. Saudara, minyak narwastu yang sangat mahal dipersembahkan oleh seorang wanita yang namanya Maria. Seharga 300 dolar 300 dinar, saudara-saudara. Mari kita baca Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyakanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 300 dolar dan 300 dinar ini, 300 dinar adalah upah sehari 1 dinar. 300 dinar upah 1 tahun lebih. Di Israel banyak hari libur, perayaan-perayaan, Sabat dan sebagainya. Dan Maria mempersembahkan kepada Tuhan. Lihat sikapnya Maria, sujud di kaki Tuhan. Sudah ngasih yang mahal, upah setahun lebih, hasil setahun lebih, sudah ngasih yang mahal, masih sujud lagi di kaki Yesus, nyembah. Terus menyeka minyak yang dituang di atas kakinya, pakai rambut ini mahkota wanita kan, diseka, udah ngasih minyak mahal-mahal, sujud lagi, diseka lagi dengan rambutnya. Itu sikap yang betul, itu sikap yang menyenangkan Tuhan.
Karena Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana sikap kita? Kalau kita ngerti ini, oh terima kasih Tuhan, dapat kesempatan. Abraham juga. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Anaknya diminta. Jelas anak yang tunggal yang engkau kasihi. Bukan yang enggak dikasihi, yang engkau kasihi. Lahir sudah pada masa tuanya, istrinya sudah menopause, enggak bisa lagi punya anak. Ya toh? Lahir pada waktu itu, saudara-saudara sudah menopause, lahir sekarang diminta sama Tuhan. Tapi Abraham, beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Ini tadi bukan berupa materi loh. Ini berupa yang engkau kasihi. Ini bukan berupa materi, anak. Apa yang berharga? Anak buat Abraham. Padahal Tuhan sejanji keturunannya akan menjadi berkat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi diminta sama Tuhan. Apa yang berharga? Ini bukan materi, anak. Dan Abraham membawanya yang berharga ini kepada Tuhan. Stop! Aku tahu hatimu Abraham. Jangan teruskan. Tuhan menyediakan seekor anak domba yang tersangkut. Haleluya. Oh, saudara-saudara, Abraham memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang tunggal yang engkau kasih. Pertanyaannya buat saya dan saudara hari ini. Kalau Tuhan ngomong sesuatu kepada kita, kalau kita lakukan, itu berat, air, tuang saja. Berapa kali? 3 kali. Oke. Abraham, anakmu yang tunggal, siap Tuhan. Minyak narwastu sampai sujud-sujud dituang, mahal itu. Sudah mahal, sujud-sujud lagi, nyikat dengan rambutnya. Oke. Itu sikap yang membawa kita makin diberkati meskipun di tengah-tengah masa yang sukar. Yang ngerti katakan amin. Bapak Ibu, saya memberikan contoh karena saya lakukan dan bukan dengan maksud apapun. Apapun yang Tuhan minta dalam hidup saya. 2001 saya harus tinggalkan kota Surabaya. Rumah baru dibangun. Selesai. Tuhan suruh pindah, belum nempati. Saya berkata, aku siap Tuhan, segenap hidupku. Gak apa-apa Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku serahkan sama Engkau. Aku senang. Aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun. Dan ketika saya memberikan apa yang Tuhan minta, hari ini loh saya bisa berdiri di sini. Saya terus menikmati anugerah-anugerahnya Tuhan. Ayo kita tundukkan kepala yuk. Oh terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar buat kami. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagi
segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, nyanyi dengan sungguh-sungguh, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Musik saja. Saat saya muda, saya bilang ini hidupku Tuhan, dan saya berikan untuk Tuhan. Hai kaum muda, berikan hidupmu untuk Tuhan yang terbaik. Ambil bagian dalam pelayanan yang sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Saya tidak merasa tertuduh menyampaikan ini karena saya menjadi contoh. Saya melakukannya dan saya bersyukur saya hari ini ada. Dengan berkat dan kemurahannya Tuhan yang tak habis-habisnya. Tuhan suruh saya untuk mengatakan kepada jemaat supaya jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Supaya kaum muda diberkati oleh Tuhan. Hai kaum muda, berikan hidup saudara. Jangan kepada hal-hal dunia. Beri untuk pelayanan. Ambil waktu dengan sungguh-sungguh serius. Karena Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja yang kita layani, yang kita hormati. Sikap seperti Maria. Sudah membawa 1 tahun minyak narwastu yang diperoleh minimal 300 dinar itu. Sujud lagi, nyembah lagi sama Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan itu. Diseka dengan rambutnya, sikap yang benar sama Tuhan. Dan korban. Korban itu bukan cuma waktu saja, bukan cuma tenaga saja, bahkan sampai uang, bahkan sampai apapun yang Tuhan minta. Oh, terima kasih. Kebenaran ini menjadi jalan berkat buat umatmu yang menangkap kebenaran ini. Ini jalan Tuhan memberkati umatnya. Ku beri yang mari kita bangkit berdiri bersama. Bagimu ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, amin, dan segenap jiwa. Katakan haleluya.
beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, senang hatiku ikut, dan senang jiwaku, senang hatiku, senang hatiku, dan senang jiwaku. Haleluya. Kami bersyukur pada Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu yang besar. Ajari kami untuk taat dan patuh kepadamu Tuhan. Segala perintah-Mu, segala firman-Mu adalah janji ya dan amin bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau mempersembahkan segenap yang terbaik dalam kehidupan kami, untuk di dalam memberikan pelayanan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, setiap pikiran kami dan pekerjaan-pekerjaan kami. Teristimewa ketika kami mau mempersembahkan sebagian harta yang kami miliki. Kami percaya Engkau memberkati kami. Ketika kami mempersembahkan, orang yang memberi dengan sukacita akan diberikan daripada Tuhan berlipat kali ganda. Dan lebih baik memberi daripada menerima. Dan kami percaya, kami imani pemberian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah sampaikan kepada kami. Dan kami percaya kami mau merenungkan dan melakukannya, sehingga kehidupan kami bisa memuliakan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kau berkati hamba-Mu, Gembala kami Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan firman-Mu beserta keluarganya dan anak-anaknya dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai gembala kami ini dengan umur yang panjang, damai sejahtera dan dalam kesehatan yang baik Tuhan. Setiap pelayanannya menjadi dupa yang harum dan mengagungkan Kau dan menjadi Tuhan yang terindah dalam kehidupannya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kau berkati kami semua. Kami percaya berkat-Mu sudah kami terima dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saya sampaikan pengumuman. Yang pertama adalah untuk doa setiap hari Jumat jam 7 malam. Ya, ada doa melalui link Zoom saudaraku yang ada di share setiap hari Jumat pagi, ada di grupnya GBZ saudaraku. Ayo mari sama-sama kita berdoa, makin hari makin bertambah kembali. Kemarin ada 44 jiwa yang ikut berdoa bersama saudaraku. Yang kedua adalah anak-anak youth setiap hari Sabtu, jangan lupa diingatkan yang sudah SMP ke atas bisa ikut youth untuk dididik, untuk mereka belajar firman Tuhan dan takut akan Tuhan, untuk melayani Tuhan juga saudaraku. Sehingga anak-anak kita ketika nantinya mereka kuliah, mereka tidak bersama dengan kita orang tuanya, kita tidak ada was-was karena kita percaya orang yang dididik dalam masa remajanya di dalam Tuhan, ketika menjadi dewasa, menjadi orang tua, ya tidak akan meninggalkan Tuhan. Yang ketiga adalah saudaraku, bahwa hari Selasa tanggal 18 Oktober saudaraku, ada pertemuan PAW, seluruh Praise and Worship, saudara yang melayani di sana, ya ada pertemuan melalui link Zoom. Nanti link Zoom-nya dibagikan di grupnya PAW, saudaraku. Ya, dari hari Selasa jam 7 malam. Terus yang keempat adalah saudara tadi masuk diberikan amplop persembahan Natal. Ya, kita akan memulai Natal untuk perayaan Natal tanggal 24 Desember. Ya, kemarin saya share, saya salah tanggal 3, saya ingatnya tanggal 3, ternyata ada acara. Saudaraku, tanggal 24 Desember ya jam 6 saudaraku. Ya, kita akan mulai di gereja kita nantinya, gereja yang baru saudaraku yang sekarang masih renovasi, sekarang interior semuanya untuk finishing saudaraku. Finishing ini membutuhkan dana yang besar sekali saudaraku ya. Saudaraku boleh ke sana juga, sekarang ini tukang juga masih bekerja, besok bisa ke sana saudaraku. Dan kiranya
apa yang saudara doakan, apa yang saudara persembahkan ya untuk pembangunan, untuk Natal, kiranya Tuhan melihat dan persembahan saudara menjadi dupa yang harum dan Tuhan memberikan berkali-kali lipat setiap persembahan saudara. Saudaraku tadi ada diberikan amplop, yang mungkin yang belum dapat amplop bisa ambil di belakang. Boleh hari ini, boleh minggu depan juga boleh dibawa di dalam ibadah kita. Saudaraku yang sudah dapat amplop coba sudah semuanya saudaraku ya. Ya boleh diisi, boleh minggu depan juga boleh. Saudaraku ini Natal untuk kita bersama dan kita akan memanggil membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, terutama jiwa-jiwa sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa pada pagi ini. Baik persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GTI Bukit Zaitun maupun persembahan Natal. Mari kita angkat amplop kita bersama-sama. Kami bersyukur pada Tuhan pagi ini, kami sudah mengikuti ibadah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau memberikan persembahan kami memberikan yang terbaik. Baik untuk persembahan, untuk pekerjaan di rumah Tuhan di tempat ini di GTI Bukit Zaitun Batam, maupun persembahan Natal yang akan kami pakai di tanggal nanti 24 Desember. Kiranya Tuhan menilai setiap hati kami mau mempersembahkan dengan sukacita, sukarela demi nama Tuhan yang hidup bagi dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, kami bersyukur pada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, untuk kota Batam di mana kami tinggal maupun kota-kota di mana saudara kami mengikuti ibadah online pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi beserta menteri-menteri semuanya, wakil presiden kami, TNI Polri kami. Kiranya setiap perangkat pemerintahan diberkati Tuhan dengan takut akan Tuhan dalam melakukan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia, berkati kota Batam dan kota-kota di mana saudara kami tinggal, kiranya dijauhkan dari segala bencana. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kau berkati hidup kami, Kau berkati dalam setiap pelayanan kami, Kau berkati juga pembangunan gereja kami GTI Bukit Zaitun. Kami percaya Tuhan, dan kami punya iman tepat pada waktunya gereja ini akan selesai dan kami bisa memuliakan Tuhan di tempat gereja kami, di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kau berkati juga untuk ibadah yang ada di Punggur, di cabang kami. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, marifat bagi setiap orang-orang yang melayani Tuhan, dan juga jemaat-Mu diberkati Tuhan di dalam setiap ibadah. Kami bersyukur pada Tuhan. Mari kedangkan tangan-Mu dan lihatlah, sinarilah kami dengan wajah-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau dengan keadaan baik, diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau di dalam setiap aktivitas-Mu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus yang berkatakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh haleluya, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya. Haleluya Yesus. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan berkati kita semua. Sebentar saudaraku, ada pengumuman. Baik, sebentar Bapak Ibu Saudara, pada bulan November adalah bulan yang sangat padat karena kita akan ada beberapa konsultan yang akan datang dan memerlukan tenaga. Bagian lighting akan datang,
bagian sound engineer akan datang. Kemudian kelistrikan harus dipersiapkan. Ada banyak hal. Jadi begini, siapa yang mau memberikan tenaga bisa nanti ngomong ke Yoel atau Pak Mek, ya. Dibutuhkan juga tenaga yang pinter nyolder. Karena kita sound itu butuh banyak yang soldernya begitu banyak. Kita kerjakan sendiri saudara-saudara. Kalau panggil beberapa orang terlalu high cost. Jadi konsultannya akan datang, dia akan pandu, ya. Kalau dikerjakan orang semua datangkan dari luar kota, banyak orang datang, transportnya, tiketnya, hotelnya kita tanggung. Kita memang tanggung, kalau mereka datang kita tanggung. Jadi, nah daripada tenaga begitu banyak, kita akan lebih banyak aktifkan di sini, ya. Dan begitu padat. Nanti ngomong ke Pak Mek siapa yang mau beri waktu tenaga November. Belum lagi nanti kita susun ini itu di November yang sangat padat, ya. Saya pikir itu anak-anak youth boleh kasih waktu hari apa silahkan, ya. Ada satu lagi saudaraku, kita ada jam tangan, saudaraku tidak apa-apa ya. Itu ada pemberian, saudaraku jam tangan ini orisinil, mereknya original saudaraku ya, mereknya Seiko. Saudaraku jam tangan ini diberikan kepada kita untuk pembangunan gereja. Ya, sangat mahal memang saudaraku, kalau saudaraku cari di searching gitu, ya harganya beda-beda, ada yang 4 juta, ada yang 3,5, saudaraku, rata-rata di atas 3 juta. Tapi kita mau lepas saudaraku jam tangan ini dengan harga 3 juta. 3 juta rupiah, dan semua penjualan dari jam tangan ini akan diberikan untuk pembangunan gereja. Ya, jam tangan itu sekarang posisinya di tempat saya lupa bawa hari ini, jadi saudara yang mau boleh japri ke saya. Sangat bagus saudaraku, sangat bagus. Kenapa saya tidak ambil? Karena saya sudah punya beberapa jam tangan saudaraku. Ya, jadi saudara yang mau boleh kontak saya, japri saya. Sangat bagus, sangat bagus. Dan otomatis, tidak perlu pakai baterai lagi. Tuhan berkati kita semua.